Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Munawwar. Kita berzikir dan barusan juga melaksanakan salat asar berjamaah, dan kita menjadi saksi atas berdirinya sebuah majlis yang dibentuk semata-mata untuk mencari ridha-Nya Allah, untuk menggembirakan hatinya Rasulullah, berjalan sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majlis Rasulullah yang baru saja dikukuhkan di Masjid Al-Munawwar di kota Ternate ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat yang luas kepada kita sekalian dengan berkat majlis ini, dan Allah ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan berkat setiap para ulama, dengan berkat setiap para salihin yang ada di tempat ini, dan Allah ta'ala memberikan berkah kepada kita semua yang hadir di tempat ini dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajarannya Rasulullah dan juga agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sebelumnya agama-agama ini pun dibawa oleh para nabi-nabi, para rasul yang lain, dan juga dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran yang mengajarkan kepada kita kedamaian, yang mengajarkan kepada kita persatuan, yang membawa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian. Bahkan kedatangan Nabi Muhammad adalah sebuah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Rasulullah menyatakan di dalam hadis, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah ta'ala hadiahkan kepada umat ini. Dan Allah ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmah, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil alamin. Siapa itu al-alamun? Al-alamun, Rasulullah datang membawa rahmat. Rahmat diutus sebagai rahmat bagi manusia, bagi jin, bagi malaikat, bagi alam semesta ini. Bahkan di dalam hadis yang lain, tidak ada satu benda pun di muka bumi ini, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, termasuk hewan-hewan, batu-batu, pohon-pohon, melainkan semuanya mengenal bahwasanya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi, kecuali adalah manusia dan kaum jin yang tidak beriman. Adapun selain dari mereka, semua tahu bahwasanya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Sehingga kesan pertama yang diterima oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, saat itu ada seorang pemuka ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang ulama Yahudi yang meneliti kitab Taurat, di mana di Taurat disebutkan sifat Nabi yang terakhir seperti apa. Dia tahu betul sifatnya. Dan dia mendengar kedatangan Nabi Muhammad, dia belum pernah jumpa, dia penasaran seperti apa Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir ini, yang katanya Nabi, tapi saya harus memastikan sesuaikah dengan apa yang saya temukan di dalam kitab Taurat ini yang saya pelajari, yang saya baca. Dia seorang pemuka dari umat Yahudi. Abdullah bin Salam ketika mendengar Rasulullah keluar dari kota Mekah dan dalam beberapa hari akan tiba ke kota Madinah, dia sudah menanti-nantikan kedatangan Nabi Muhammad. Sampai ketika diberitakan Rasulullah sudah berada tidak jauh dari kota Madinah, maka
dia menantikan kedatangan Nabi Muhammad di hari yang Rasulullah akan masuk kota Madinah bersama penduduk Madinah yang lain. Dari atas tempat yang tinggi dia melihat dua sosok yang berjalan ke arah kota Madinah, maka dia langsung tahu ini dia Nabi Muhammad. Saya langsung tahu kalau ini Nabi Muhammad. Tahu dari mana? Belum pernah jumpa, belum pernah lihat, baru kali itu melihatnya. Saya tahu, kata beliau, falamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Pertama kali aku melihat Rasulullah, langsung aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta. Ini wajah Nabi yang jujur, al-amin. Ini wajah Nabi-Nabi seperti ini. Tahu dari mana? Ini yang saya dapati di dalam kitab Taurat. Pertama, wajah yang demikian berkesan. Yang kedua, kesan kedua, kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ulama, guru-guru kami dahulu mengatakan, man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Orang yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, dengan engkau melihat mereka engkau tidak dapat memetik manfaat dari mereka, jangan harap kata-katanya dapat memberikan manfaat kepadamu. Nabi Muhammad, orang baru lihat saja sudah ada manfaat yang dia petik, sudah ada ilmu yang dia petik, langsung tahu ini Rasulullah, ini bukan wajah seorang pendusta, ini wajah orang yang berjalan di atas kebenaran. Belum dengar kalimatnya, lantas Abdullah bin Salam ikut bersama orang-orang yang menyambut Rasulullah. Dia mau tahu apa yang akan diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dia mau kenal lebih dekat lagi, mau memastikan ciri-ciri Nabi yang terakhir. Maka Abdullah bin Salam mengatakan kalimat pertama yang aku dengar dari Rasulullah. Rasul berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini pembicaraan umum, semua manusia, sebab yang ada di situ ada yang muslimin dari muhajirin yang sudah hijrah duluan, ada juga dari kaum Ansar yang masuk Islam dari masyarakat Madinah, ada juga masyarakat Yahudi yang penasaran, banyak ngumpul di situ, ada juga orang-orang musyrikin di kota Madinah yang juga ada di situ penasaran dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad memberikan orasi, memberikan satu kalimat secara umum, memanggil semuanya, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Apa petuah Rasulullah untuk sekalian manusia dari beragam umat, dari beragam suku, dari beragam ideologi dan keyakinan? Pesan Rasulullah kepada mereka, afsyus salam, sebarkan salam antara kalian, sebarkan kedamaian antara kalian, sebarkan keselamatan antara kalian. Salam ada ucapan assalamualaikum. Makna ucapan assalamualaikum artinya jaminan keselamatan. Kalau saya memberi salam kepada engkau, berarti engkau selamat dari gangguan saya. Saya menjamin kalau engkau selamat dari gangguan tangan saya, selamat dari gangguan lidah saya, selamat dari gangguan hati saya. Saya tidak akan berprasangka buruk atau berpikiran buruk tentang engkau. Itu makna salam. Rasul mengatakan afsyus salam, sebarkan salam, sebarkan damai, sebarkan jaminan keselamatan untuk semua. Afsyus salam. Poin yang pertama. Poin yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahmi, jangan diputus. Kalian masuk Islam bukan berarti mutuskan silaturahmi dengan yang lain. Kalian mengikuti saya bukan berarti kalian putuskan silaturahmi kepada orang-orang yang tidak beriman. Tidak putus silaturahmi. Termasuk juga bahkan terhadap orang tua, ibu bapak kita. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran tentang kewajiban bakti kepada ibu bapak, menjalin hubungan dengan ibu bapak. Sehingga Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa in jahadaka, kalau keduanya memaksa engkau untuk keluar dari agama Islam, untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Ajakan syirik, ajakan kafir jangan dituruti.
Tapi bukan berarti kalau begitu ini harus kita bantai, harus kita usir, harus kita putuskan, harus kita durhakai. Tidak. Kalau mereka mengajak kepada kekufuran, fala tuti'huma, jangan taati mereka. Baik, kami tidak taat kepada mereka, lantas bagaimana sikap kami kepada mereka? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Berinteraksi dengan mereka, bersikap bersahabat dengan mereka, santun terhadap mereka, perhatian kepada mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di Mekkah menghadapi masyarakat musyrikin yang menindas beliau, yang mengganggu beliau, yang meletakkan duri di jalanan beliau, yang meletakkan di sekeliling Ka'bah 360 berhala, termasuk yang ada di dalam Ka'bah. Dulu ada berhala juga dalam situ. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap beliau? Beliau diganggu, beliau dicaci, beliau difitnah, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai orang gila. Namun Rasul tidak berkata kepada mereka untuk adu debat, adu mulut, balas dengan cacian, tidak. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensucikan daripada predikat Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah taala, nun wal galami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, engkau bukan orang gila. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun, namun engkau adalah orang yang mendapatkan anugerah yang tidak terputus dari Allah taala. Wa innaka la ala khuluqin azim, engkau tidak menanggapi kebodohan dengan kebodohan, cacian dengan cacian, engkau berada di atas pribadi akhlak yang teramat luhur. Dan Nabi Muhammad dengan segala tantangan, problem, apa sifat beliau? La yagulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau tidak berbuat, tidak berucap, melainkan hal yang indah, hal yang bagus. Ngomongnya hanya ngomongan yang bagus, ucapannya semua ucapan yang bagus. Tidak ada cacian yang keluar dari lisan Rasulullah, tidak ada perbuatan buruk yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau berdakwah dengan akhlaknya, dengan perangainya. Ini yang membuat orang-orang tertarik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika memunculkan deklarasi Madinah saat beliau hijrah, ayyuhan nas afsyus salam wasilul arham, sekalian manusia sebarkan salam, sambung silaturahmi. Lantas apa? Wa at'imut ta'am, beri makan. Diperintahkan untuk memberikan makan kepada siapapun, baik dia muslim maupun non muslim, memberi makan. Kalau zakat hanya diperuntukkan untuk kaum muslimin. Namun kita mau menjamu ngasih makan orang lain, bukan dari uang zakat, bukan dari daging kurban, bukan dari fitrah. Kita mau memberi makan kepada orang lain dari harta kita, yang lain dari itu semua silahkan, dipersilahkan di dalam syariat. Sebab zakat, fitrah, kurban itu adalah jamuan Allah untuk muslimin, bukan untuk selain mereka. Namun dari harta yang lain kita diperintahkan untuk kasih makan orang. Dan diberikan contoh Nabi Ibrahim ala nabina wa alaihi afdhalus salah wa azka taslim. Beliau memberikan makan kepada siapapun. Diriwayatkan beliau tidak makan kecuali bersama tamu, baik tamunya muslim maupun non muslim. Bahkan beliau setiap hari kalau mau makan cari tamu dulu, kalau tidak ada tamu dia tidak makan. Dia pergi ke kota, ke pasar. Di kota dia muslim sendirian. Dia cari orang untuk diajak makan. Satu kali, sebabnya sebelumnya itu semua, Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Ada orang datang berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Saya dengar engkau dermawan, saya orang baru di sini,
saya bertamu di negeri ini, saya minta engkau jamu saya lapar. Nabi Ibrahim bertanya kepada orang tersebut, saya akan jamu engkau tapi dengan syarat kamu ikut agama saya, kata Nabi Ibrahim. Maka orang tersebut berkata, kalau pakai syarat saya tidak mau, ditinggal. Baru ditinggal orang-orang tersebut, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, orang ini dia kafir, dia musyrik, dia kafir terhadap saya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama puluhan tahun dia kafir, tidak beriman, tapi tidak pernah saya putus rezekinya. Baru hari ini saya wakilkan rezekinya melalui engkau, malah engkau berikan syarat panjang lebar hingga dia pergi dengan kecewa. Maka Nabi Ibrahim tersentuh dengan wahyu tersebut, segera dia cari orang tersebut, ditemukan di pasar, dibilang, ayo kamu datang ke rumah saya jamu, tanpa syarat, walaupun gak beriman, makan di rumah saya. Bilang, tunggu dulu, tadi saya maksa minta makan, kamu berikan syarat, sekarang kenapa kamu maksa saya untuk memberikan saya makan tanpa syarat? Yang barusan saya ditegur oleh Allah Tuhan saya, ditegur, diceritakan kisahnya, dibilang, Allah Tuhanmu menegur engkau gara-gara saya. Bilang, gara-gara engkau saya ditegur, dan Allah menyatakan demikian. Bilang, khalas, saya masuk Islam, ikut ajaranmu. Hakada ajarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tatkala beliau bersama Nabi Ismail baru saja selesai membangun Ka'bah, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, lugmah fi batn jai' khairun min bina'il Ka'bah. Wahai Nabi Ibrahim, satu suap nasi, satu suap makanan yang engkau masukkan di perut orang yang lapar, pahalanya lebih baik di sisiku daripada membangun Ka'bah, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Kemudian disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, diceritakan bagaimana kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Siti Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Husain. Tatkala Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain sakit, maka mereka bernazar, kalau Husain sembuh kita niat mau puasa 1 hari. Maka semuanya puasa begitu Sayyidina Husain sembuh. Tatkala mereka puasa, udah disiapkan makanan, mereka udah punya bekal makanan, diambil itu gandum sepertiganya untuk dibuat makanan untuk nanti buka puasa. Baru jadi makanan tersebut, belum maghrib, baru jadi makanan itu, tahu-tahu ada yang ngetok pintu rumah. Siapa yang mengetuk? Dibilang, saya orang miskin, saya belum makan, beri saya makan. Ya sudah, beri makan kepada si miskin. Tidak lama kemudian mereka buat lagi makanan, sepertiga lagi dari apa yang mereka punya, dari gandum. Sudah jadi makanan tersebut, rupanya ada lagi orang yang datang. Siapa? Dibilang, saya yatim, saya belum makan. Bilang, ya sudah, beri makanan kepada anak yatim. Tinggal sepertiga yang terakhir, dibuatlah makanan. Sudah menjelang maghrib, dikit lagi maghrib udah matang, tahu-tahu ada yang ngetok. Siapa? Dibilang, saya asir. Apa itu asir? Tawanan. Orang musyrikin yang ditawan di kota Madinah. Dikenal oleh masyarakat Madinah, orang musyrikin yang ditawan di situ, mereka tahanan kota, tidak keluar dari kota Madinah. Dan mereka mendapatkan jamuan dari penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah mengirimkan makanan terbaik mereka kepada tawanan musyrikin, non muslim yang memerangi Rasulullah. Terus mereka ditawan, ditangkap, diperlakukan dengan disajikan makanan yang terbaik, diberikan. Ketika tawanan ini ngetuk pintu rumahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bilang, saya tawanan, saya lapar, belum makan. Maka yaudah, ini tawanan, pesannya Rasulullah untuk berbuat baik kepada tawanan. Ya sudah, ini makanan kita berikan kepada dia. Mereka berpuasa satu keluarga, semuanya pada hari itu ketika maghrib tidak buka kecuali dengan air putih saja. Allah Ta'ala memuji di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sedang mereka nantikan, makanan yang sedang mereka tunggu-tunggu, makanan yang sedang mereka inginkan, makanan yang mereka suka,
Dari subuh mereka puasa, 3 kali dimasak, harumnya itu makanan, semuanya dioper ke orang semuanya. Mereka kelaparan, diberikan kepada orang miskin, anak yatim, tawanan perang non muslim diberikan. Ini ada di dalam Al-Quran. Wahakadha Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, ayuhan nas, sekalian manusia, at'imut ta'am, beri makan kepada siapapun. Di dalam riwayat, waktu Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, dia mengeluarkan deklarasi ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Lantas Rasulullah masuk tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang dulu ditinggali oleh Rasulullah lebih kurang selama 1 bulan. Tahu di bagian mana? Saat kita keluar ziarah, ya, keluar ziarah dari Masjidin Nabawi, habis kita ngasih salam, kita keluar dari pintu ziarah itu, ke sebelah kanan lebih kurang sekitar 15 atau 20 meter sebelah kanan, nah itu dia rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari dahulu di situ. Tidak jauh dari masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub cerita, kami hidangkan makanan untuk Rasulullah di nampan. Maka Rasul bilang, wahai Abu Ayyub, panggil 7 orang dari tokoh Madinah yang non muslim, suruh mereka makan bersama saya. Ayo, saya mau silaturahmi sama mereka, ini makanan saya mau makan bersama-sama dengan mereka. Masuk 7 orang tersebut, mereka makan, itu makanan masih tetap banyak, mereka keluar. Rasul bilang, ini makanan masih banyak, panggil kali ini 15 orang. Datang 15 orang, mereka makan, terus mereka keluar, makanan masih banyak. Panggil kali ini 20 orang, begitu terus sampai jumlahnya itu mencapai 70 orang, semua yang makan dari satu nampan kecil. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan menjadi berkah dan banyak. Abu Ayyub Al-Ansari bilang, setiap orang yang makan di saat itu bersama Rasulullah, mereka non muslim, tapi tidak mereka bangun dari hidangannya Rasulullah, melainkan mereka semuanya sudah masuk ke dalam agama Islam dalam satu saat, dari jamuannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah kan diganggu, dizalimi, ditaruh duri, digali lubang agar Rasulullah terperosok di dalamnya. Itu tatkala Abu Jahal dia gali lubang di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah. Kalau Nabi ke masjid, ada satu jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah dari rumahnya ke situ. Dia gali lubang, ditutupi dengan ranting-ranting pohon, dengan dedaunan. Tujuannya agar Rasulullah terperosok di situ. Kali ini dia gali lubang lebih dalam lagi, sehingga kalau Nabi Muhammad terperosok di situ, kalau ada orang terperosok nggak bakalan bisa naik kecuali dengan bantuan orang, nggak bisa naik sendiri. Sudah dia bikin lubang yang betul-betul seksama agar orang terperosok tidak bisa naik kecuali dengan bantuan orang. Biarin, tujuannya dia Nabi terperosok di situ, biarin sudah di situ, nggak ada yang mau nolongin. Udah dia siapkan gali lubang tersebut, udah dia lanjut kepada kesibukannya. Subhanallah, ketika dia pulang sore hari, dia harus melewati jalan tersebut, dia lupa di mana lubangnya. Dia yang terperosok ke dalam situ. Dan di jalan itu jalanan yang jarang dilewati oleh orang. Ketika dia terperosok ke situ, dia mau keluar nggak bisa, mau manjat tidak bisa. Yang dia yang gali lubang, dia yang terperosok ke dalamnya. Akhirnya dia jerit, tolong saya, tolong saya. Maka tahu-tahu tidak lama muncul di mulut lubang di luar itu sebuah wajah yang bercahaya, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal bilang, ya Muhammad, tolong saya, ini ada orang jahat, anak-anak nakal, mereka menggali lubang, membuat orang terperosok di sini. Apa dia nggak tahu ini berbahaya? Padahal dia yang gali lubang. Nabi tahu ini orang yang gali lubang. Tolong saya ya Muhammad, keluarkan saya dari sini, bantu saya. Maka Nabi dengan senyumnya diulurkan, Nabi mengulurkan tangan mulia beliau, menarik tangannya Abu Jahal keluar dari lubang. Diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mengganggu Nabi, yang letakkan duri, yang ngezalimi Nabi, yang taruh kotoran di atas kepala Nabi waktu Nabi sujud di depan Ka'bah, yang memprovokasi masyarakat untuk mencekik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selamatkan dia keluar dari lubang.
sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Keluar. Wa hakadha akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak anarkis, tidak keras, tapi seimbang, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Bukan toleransi yang kebablasan. Bukan berarti ayo dah Nabi ikut agama sini, ikut agama sini. Tidak. Beliau disiplin dengan agama Islam, teguh menjalankan agama Islam ini, dan beliau tetap aktif di dalam berdakwah, tapi dengan cara yang benar. Siapa yang lebih mengerti Islam? Ustadz-ustadz gadungan zaman sekarang atau Nabi Muhammad SAW? Beliau orang yang paling faham akan toleransi, beliau yang paling mengerti tentang keteguhan di dalam beragama ini. Rasul SAW disebutkan, pernah suatu kali Nabi besar Muhammad SAW ada sebagian orang yang mengaku kepada Rasulullah, seorang wanita. Dia datang kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, saya mau ngaku. Ini di Madinah kejadiannya. Mau ngaku apa? Saya telah berzina. Maka Nabi mengacuhkan ucapan wanita tersebut, berpaling. Datang lagi wanita yang sama itu menghadapi Rasulullah dari sisi kiri. Ya Rasulullah, saya ngaku kepada engkau saya telah berzina. Nabi berpaling dari wanita itu, gak suka dengar omongan semacam ini, jalan lagi. Terus dihadang oleh wanita tersebut dari depan. Ya Rasulullah, saya ngaku saya berzina. Sampai akhirnya dialihkan oleh Nabi Muhammad, manggil dari belakang, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Akhirnya dihadapin oleh Nabi Muhammad. Apakah engkau gila? Engkau waras membuat pengakuan ini? Bilang, saya sadar, saya waras, saya membuat pengakuan ini. Nabi besar Muhammad SAW ketika wanita itu mengaku sampai 4 kali, 4 kesaksian dari wanita itu. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasul SAW? Engkau mengandung? Dibilang mengandung. Ya sudah, besarkan anakmu sana. Besarkan anakmu, tunggu sampai dia lahir. Tidak dipenjarakan, tidak langsung diikat, tidak dipenjarakan. Ya sudah, besarkan anakmu sampai dia lahir. Setelah anak itu lahir, pikir ini wanita tidak akan datang lagi. Begitu lahir, langsung dia maksa datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir. Ini anak masih lahir, baru lahir. Anak sudah lahir. Sekarang saya minta tolong saya dihukum sesuai ajaran Islam. Maka Rasul bilang, ya sudah, anakmu sudah lahir, sudah sehat. Susui dia, susui. Disusui. Menyusui sampai 2 tahun. Datang lagi wanita tersebut, ya Rasulullah, anakku sudah saya susui. Sekarang tolong, ayo, saya mau taubat, bimbing saya udah berzina. Maka diberikan hukuman yang berlaku di masa Rasul SAW dengan dirajam. Ketika dirajam, Nabi besar Muhammad SAW, satu, tidak bertanya kepada wanita tersebut berzina dengan siapa. Siapa laki-laki yang berzina dengan kau? Tidak. Tutup, jangan dibuka-buka. Dan Rasul SAW ketika wanita itu berucap, dia berpaling sambil lalu saja. Sampai akhirnya wanita itu yang memaksa untuk menyampaikannya. Hingga akhirnya minta dihukum, akhirnya dijalankan daripada hukuman rajam tersebut. Sebagian sahabat yang turut menyaksikan kejadian itu, dia berkata, dirajam seperti anjing yang dilempari batu, kata sahabat itu. Maka Rasulullah marah kepada orang tersebut. Tahu apa engkau tentang wanita ini? Wanita ini saat ini dia wafat, dia sedang mandi di sungai surga. Itu sahabat terkejut, ini dirajam, dihukum gara-gara zina, terus sedang mandi di dalam sungai surga. Kenapa ya Rasulullah? Sebab dia menyerahkan jiwanya untuk disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada hukum Allah. Siapa yang lebih dermawan daripada wanita ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul SAW menegur, dan Rasulullah menjalankan hukum yang berlaku. Cuman kekerasan yang dijalankan oleh Rasulullah seimbang dengan mizan, dengan racikan, dengan ramuan yang tepat. La ifrat wa la tafrit sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ada satu sahabat yang lain lagi, dia minum minuman keras. Dan tatkala dia minum minuman keras, ketahuan, ketangkep tangan, diadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini mabuk, ini minuman kerasnya masih dia pegang dan dia masih minum. Maka dihukum, dipukul beberapa pukulan. Setelah itu nggak berapa lama ketangkep lagi minum minuman keras, dihukum, dipukul lagi, sampai 3 kali kejadian. 3 kali kejadian, mau dihukum, dipukul lagi. Ada satu sahabat yang lain bilang, ini orang sudah 3 kali dihukum masih saja dia minum minuman keras, ini orang adalah dilaknat oleh Allah. Ini sahabat melaknat temannya yang lain. Maka ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, jangan, la takun lisyaitan aunan ala akhik, jangan engkau membantu syaitan di dalam menjerumuskan saudaramu. Ini dia orang yang kena bala, kena musibah dengan melakukan kemaksiatan. Jangan engkau membantu syaitan di dalam makin menjerumuskan saudaramu. Selamatkan dia, bantu dia, bukan makin dicaci, bukan makin dijerumuskan, makin engkau laknat, jangan. Terus Rasul mengatakan, innahu yuhibbullah wa rasuluh. Innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang ini dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, hingga dia rela untuk dijalankan hukuman tersebut. Itu sahabat yang dijalankan hukuman, ya Rasulullah, saya udah bandel, berkali-kali ketangkep, berkali-kali dihukum, tapi engkau masih belain saya ya Rasulullah. Dibilang saya cinta Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, mulai sekarang saya betul-betul taubat. Saya berjalan, dan sejak saat itu dia menjadi muslim yang taat, yang baik, menjalankan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Ini ajarannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika datang ke kota Madinah, di kota Madinah itu ada 2 suku yang selama ratusan tahun selalu ribut, selalu berperang, antara suku Aus dan suku Khazraj. Nggak ada yang bisa mendamaikan mereka. Dan masyarakat Yahudi bahkan seperti yang sekarang ini, masyarakat Yahudi itu selalu mensupport suku yang ini agar mereka saling berkelahi satu sama lain. Mereka yang ngompori, mereka yang memprovokasi daripada masyarakat Yahudi, mereka yang turut membiayai peperangan agar mereka ribut. Jadi orang-orang Yahudi dapat naik. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad langsung mengakurkan mereka. Semuanya akur, semuanya damai, nggak pernah lagi terjadi kerusuhan antara 2 suku tersebut hingga saat ini. Nggak ada satupun yang bisa mengakurkan kecuali Nabi Muhammad. Sehingga tadi di dalam ayat Quran yang dibacakan bahwasanya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat dari Allah yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kalian, yang mana kalian dahulu saling bermusuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lembutkan hati kalian hingga kalian menjadi saling bersaudara satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ini nikmat. Islam datang mempersatukan, Islam datang tidak memecah belah, Islam datang membawa kedamaian, Islam datang mengislamkan, ya. Islam datang mengislamkan, bukan mengkafirkan. Ulama-ulama dulu datang ke bumi Indonesia ini, ke bumi Nusantara, tanyakan beritanya di Aceh, di Padang, di Palembang, di Sumatera, di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Jaziratul Muluk, Kepulauan Maluku. Islam datang membawa kedamaian, mempersatukan, membawa rahmat dan kasih sayang. Tanyakan kepada mereka tuh rekam jejak daripada ulama-ulama yang membawa Islam ke tempat ini. Mereka mengislamkan, bukan mengkafirkan. Mereka mentauhidkan, bukan mensyirikkan. Mereka mensunnahkan, bukan membid'ahkan.
Itu ajaran Islam dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, terus hingga zaman kita sekarang ini. Itu ajarannya Rasulullah. Masuk ke sebuah wilayah mayoritas non-muslim, masih musyrikin, dengan cara yang lembut, dengan kasih sayang, berubah semuanya jadi Islam. Semuanya berubah menuju tauhid, tidak lagi mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang datang orang-orang yang enggak jelas asal usulnya dari mana, ngajinya di mana, berlagak paling mengerti Islam. Justru yang sudah Islam dikafirkan, dibid'ahkan, disyirikkan, dikeluarkan dari agama Islam. Sudah pergi haji sekian kali, sholat 5 waktu tidak tinggal, selalu ke masjid, gemar majelis, gemar sholawatan, bid'ah, syirik, kafir, darahnya halal. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, Islam tidak mengajarkan begitu, tapi Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, beliau tidak ada satu kali pun ketika waktu di Mekah, Ka'bah yang dikelilingi 360 berhala, tidak ada satu kali pun Nabi Muhammad keluar tengah malam mengendap-ngendap, pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nggak ada satu malam pun Nabi, ayo hancurin mumpung kagak ada yang lihat, ayo pecahkan mumpung nggak ada yang lihat, ayo buang mumpung nggak ada yang lihat. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun ketika tiba waktunya, Nabi besar Muhammad SAW dengan tongkat beliau ditunjuk itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Waktu peristiwa Fatah Makkah itu ditunjuk itu berhala dari jauh dengan tongkatnya Rasulullah. Rasul bilang, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakan telah datang yang hak, kebenaran, kebatilan hilang, musnah, tumbang. Maka saat itu langsung berhala itu tumbang. Setiap berhala yang ditunjuk dari jauh semuanya tumbang dengan sendirinya. Semuanya tumbang dengan sendirinya tanpa disentuh oleh Rasulullah. Padahal banyak di antara berhala itu yang mana dilekatkan ke tanah, kelandasannya itu dilekatkan dengan logam cair hingga tidak bisa digerakkan, tidak bisa dipindahkan. Begitu ditunjuk dari jauh langsung dia tumbang. Apabila ditunjuk dari belakang dia tumbang ke depan, nyusruk mukanya duluan ke depan. Ditunjuk dari depan dia terjatuh ke belakang, sebagaimana dalam Sahih Bukhari diriwayatkan. Wa hakadha ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad di dalam hadis beliau mengatakan, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira, perdekat, jangan kau perjauh. Buatlah manusia mendekat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Jangan kita mengusir, menjauhkan manusia dari Islam. Tidak, permudah, jangan dipersulit. Di dalam sirah, bahkan di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, tidaklah Nabi Muhammad diberikan antara dua pilihan untuk dipraktekkan, diperintahkan kepada umat, disuruh pilih mana yang akan kau berikan kepada umat, melainkan Nabi memilih yang paling mudah untuk umatnya. Dipilih mana yang paling ringan, mana yang paling mudah, itu yang dipilih oleh Rasulullah. Tidak mau memberatkan umatnya. Justru orang-orang yang memberatkan umat, yang memaksakan umat, yang terlalu berlebihan, lebih dari apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, Rasul mengatakan di dalam hadis, halakal mutanatti'un, binasa, hancur, celaka orang yang terlalu berlebihan di dalam memaksakan agama ini. Terlalu berlebihan memaksakan bid'ah, syirik, mungkar, sesat, yang gak sesuai dengan saya, kafir. Kalau kafir artinya darahnya halal, hartanya halal, boleh dibunuh. Nah, itu terjadi di Timur Tengah semacam begitu. Cikal bakal dari apa? Terlalu lancang di dalam mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan orang lain. Bahkan disebutkan di dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kaffara musliman faqad kafar. Yang mengkafirkan orang yang Islam, dia muslim, terus dikafirkan, maka yang mengkafirkan orang Islam, dia sendiri yang kafir.
Nabi di dalam sebuah jihad menghadapi pasukan musyrikin. Banyak sahabat yang dalam perang itu terluka, yang terbunuh. Satu sahabat bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, il'anhum wad'ullaha alaihim." Ya Rasulullah, laknat mereka orang musyrikin, sumpahi mereka agar binasa. Nabi bilang kepada orang muslim tersebut, sahabat tersebut yang meminta Nabi untuk melaknat dan menyumpahi musyrikin, Nabi bilang, "Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba." Ini lagi perang, lagi diperangi, dalam pertempuran. Nabi bilang, saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan sebagai tukang laknat, bukan sebagai tukang caci maki, bukan. Saya datang bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki, tapi saya diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi umat manusia ini. Itu yang diutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika timbul di Madinah sekelompok munafikin yang memakai baju Islam, tapi mereka munafikin, nggak senang dengan Nabi, nggak senang Nabi dipuji, nggak senang Nabi diidolakan, dan mereka dikenal di kalangan sahabat munafikin. Di depan Nabi mereka senyum, di belakang Nabi mereka ngomongin Nabi Muhammad, nggak suka sama Nabi Muhammad, munafikin. Dan mereka, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sebagaimana diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, munafikin, ikut sholat, ikut sembahyang, ikut puasa, tersenyum di depan Nabi, tapi itu disebutkan mereka adalah orang-orang nggak mau bantu muslimin, nggak mau bareng sama jamaah muslimin, nggak mau ikut kegiatan kaum muslimin, mencaci kaum muslimin, nggak mau infak kepada mereka, merendahkan Rasul. Ya guluna lain raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adzal. Mereka bilang, entar kalau kita pulang ke Madinah, kita rebut kota Madinah, kita orang-orang mulia, kita akan mengeluarkan, mengusir si hina, maksudnya Nabi Muhammad. Mereka bakal bilang begitu. Itu yang terjadi. Dan mereka membangun sebuah masjid untuk menyaingi Rasulullah, untuk memprovokasi masyarakat agar benci kepada Rasulullah, tidak mengidolakan Rasulullah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Diminta untuk sholat di masjid tersebut agar mereka dapat pengukuhan dari Nabi Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang Rasulullah untuk sholat di masjid tersebut, dan dinamakan masjid itu namanya masjid dirar, masjid yang dibangun untuk mencederai kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, memukul kaum muslimin dengan ucapan, dengan fitnah, dengan tuduhan mereka. Jangan sholat di situ, jangan masuk ke situ. Justru la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Masjid yang dibangun atas pondasi taqwa sejak awal pembinaannya itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Fihi rijalun, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang mulia yang cinta kepada engkau, yuhibbuna ayyatatahharu, mereka gemar bersuci hati, bersuci batin. Wallahu yuhibbul muttahirin, Allah cinta kepada mereka, Allah cinta kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan di Hajjatul Wada'. Ini ada satu kisah terakhir ini di dalam haji wada', haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya di padang Arafah. Nabi Muhammad berkata, "Ayyu yaumin hadza?" Hari apa ini? Maka sahabat mengatakan, itu kan hari Jumat. Sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lihat akhlaknya sahabat. Mereka tahu ini hari Jumat, dan mereka tahu, Nabi juga tahu kalau ini hari Jumat. Tapi Nabi nanya, hari apa ini? Sahabat tahu pasti Rasulullah ingin memberikan ilmu, sehingga sahabat berkata Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka santun, Allah dan Rasulnya lebih tahu hari apa ini. Rasul diam lama
Maka Rasul mengatakan, bukankah ini hari Arafah, hari Jumat, hari Arafah? Bilang, na'am ya Rasulullah, ini hari Arafah. Baik. Terus Nabi berkata, ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Sahabat bilang, Allah dan Rasulnya lebih tahu bulan apa ini. Nabi diam lama, sampai sahabat bilang mungkin Rasul mau merubah nama bulan ini. Terus Nabi bilang, bukankah ini bulan Dzulhijjah, bulan haji? Bilang, na'am ya Rasulullah. Ayyu baladin hadza, negeri apa ini? Sahabat bilang, ini Rasul apa ngelantur atau bagaimana? Tidak, mereka tidak bilang gitu sahabat. Mereka tahu negeri apa, Rasul tahu negeri apa, tapi adabnya para sahabat, mereka tahu Rasul mau ngasih ajaran kepada kita. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu negeri apa ini. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah ini Baladullahil Haram, negeri yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati, yang diagungkan oleh Allah? Yang betul ya Rasulullah, ini hari Arafah, bulan Ashhuril Hurum, bulan yang dihormati Allah. Ini adalah negeri Al-Haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah bahwasanya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah darah kalian, harta kalian umat Islam, kehormatan kalian umat Islam itu haram untuk diganggu. Itu dihormati oleh Allah, haram untuk dinodai. Darah, harta, kehormatan, gak boleh ada yang menodainya. Gak boleh saling menodai, mengambil, menumpahkan darah. Sebagaimana Allah mengharamkan dan memuliakan hari ini, bulan ini, negeri ini. Itu Al-Baladul Haram. Kita gak boleh mengganggu burung merpati. Tidak boleh menebang pohon di situ. Apalagi mengganggu muslim. Wa may yurid fihi bil hadim bidzulmin nudzighu min adzabis sa'ir. Barang siapa yang ingin berbuat kezaliman di situ, kami siksa dia dengan azab yang pedih. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyampaikan, kalau kalian ini darah kalian gak boleh diganggu satu sama lain, gak boleh saling membunuh, itu haram, lebih haram daripada hari, bulan dan tempat ini. Terus Nabi Muhammad bilang, ala hal ballaghtu, saya udah bicara, sudah saya sampaikan atau belum? Maka sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, bala, engkau sudah sampaikan. Terus Nabi panggil lagi, ala hal ballaghtu, wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku sampaikan pernyataan ini kepada kalian, kalau kalian haram untuk saling mengganggu darah, harta dan kehormatan kalian? Mereka bilang, bala ya Rasulullah, sudah engkau sampaikan. Terus Nabi tanya lagi, ala hal ballaghtu, apakah betul sudah aku sampaikan, sudah kalian dengar? Dia bilang, na'am ya Rasulullah, sudah engkau sampaikan. Terus Nabi berkata, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan kalau aku sudah sampaikan kepada mereka. Allah jadi saksi kalau aku sudah sampaikan. Terus Nabi bilang, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum rigaba ba'din. Jangan kalian setelah hari ini berbalik menjadi kafir. Setelah kalian Islam, beriman kepadaku, kalian berbalik menjadi kafir. Dengan apa? Dengan apa berbalik menjadi kafir? Saling memenggal leher satu sama lain di antara muslim, saling membunuh antara muslim dengan muslim. Ini Nabi, pembicaraannya ditujukan kepada siapa? Nih, kepada kita zaman sekarang. Muslim dengan muslim saling membunuh, dan masing-masing kelompok mengatasnamakan Islam. Yang ini bilang Allahu Akbar, bunuh, yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim. Yang kelompok yang lain Allahu Akbar, bunuh, muslim dengan muslim. Mengatasnamakan jihad, taruh bom di masjid waktu sholat Jumat. Kemana akalnya? Yang dibunuhi muslimin, dan dia namakan itu jihad. Itu bukan jihad, itu jahat. Bukan jihad. Itu bukan membela Islam, itu menghancurkan Islam, menodai Islam, mempermalukan Islam. Nabi bilang, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan kalian balik lagi setelah Islam,
kalian balik menjadi kafir dengan saling memenggal kepala muslimin satu sama lain. Bagaimana bisa berubah berbalik menjadi kafir? Dengan mengkafirkan kelompok lain. Mengkafirkan kelompok lain. Ini dia nih bid'ah. Kalau bid'ah sesat, kalau sesat di neraka. Sampai akhirnya naik derajat, bukan sekedar bid'ah, kalau udah bid'ah syirik, mempersekutukan Allah. Kalau mempersekutukan Allah, naik lagi, berarti dia kafir, sama sekali bukan muslim. Kafir. Terus kalau kafir ya darahnya halal, boleh dibunuh, boleh dipenggal, hartanya boleh kita ambil. Itu yang mereka jadikan dalil untuk menghalalkan darah muslim lain. Nabi bilang yang mengkafirkan muslim, maka dia yang kafir. Islam nggak ada tuh ngajarin kita untuk mengkafirkan orang. Tidak diajarkan untuk mengkafirkan orang lain. Yang ada kita diajarkan untuk mengislamkan orang lain, bukan mengkafirkan orang lain. Kalau kita mau lihat, mau membedakan majelis yang benar, orang hadir majelis pulang makin bersaudara dengan muslim, makin menghormati sesama manusia, makin bakti kepada ibu bapaknya, makin berprasangka baik, makin tawadhu, makin terjaga lisannya. Orang hadir majelis, ya udah pulang dari majelis tidak mencaci, tidak mengkafirkan, tidak ngatain orang, tidak ghibah, tidak namimah, tidak dusta. Nah, itu majelis yang betul. Bukan hadir majelis, tadinya dia nggak benci sama orang, jadi pendendam. Keluar dari majelis dia mendendam, dia mendengki, dia hasut, dia iri. Majelis menyebarkan kecintaan antara muslim, malah menyebarkan kebencian antara muslim. Majelis apa? Itu bukan majelisnya Rasulullah, itu majelisnya syaitan, aduwullah, musuhnya Allah. Itu menyebarkan kebencian. Rasulullah afsyus salam, sebarkan salam. Silul arham, sambung silaturahmi. At'imut ta'am, kasih makan. Tapi kalau majelis bid'ah, syirik, kafir, halal darahnya, ayo bangun, ayo bangkit, ayo bakar. Majelisnya siapa itu? Itu bukan majelisnya Rasulullah. Nah karenanya itu, yang paling mengerti Islam bukan yang macam begitu. Rasulullah yang paling mengerti Islam. Kita belajar Islam dengan konsepnya dan juga dengan pemahamannya, bukan mentafsirkan Al-Quran melalui hawa nafsu, sehingga dia ambil Al-Quran, dia tafsirkan, ini ayat nih, nah itu dia tuh yang bikin maulid, ini ayatnya kafir, musyrik. Jadi dia takwilkan menurut kepalanya sendiri. Nabi udah ngasih peringatan, man takallama fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbicara dengan Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran menurut pendapatnya, menurut saya rasa, pendapat saya, berbicara menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, bersiaplah dengan singgasananya di neraka. Udah siap kursinya di api neraka untuk orang ini. Dia mentafsirkan Al-Quran, masuk neraka dengan pendapatnya sendiri. Dalam riwayat yang lain, man takallama fil Quran bi ghairi ilm, berbicara mentafsirkan Al-Quran tanpa didasari ilmu, bersiap dengan singgasananya di api neraka. Kursinya udah siap. Orang kalau kursinya udah siap, artinya bagaimana? Dia pasti masuk ke dalam api neraka. Udah punya tempat, udah punya kapling di dalam api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah karenanya, ayo sebarkan kedamaian, afsyus salam. Nabi bilang nih di dalam hadis, nih banyak orang tuh nyebarkan kedengkian, kebencian. Nabi bilang, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga selamanya hingga kalian beriman. Baik. Walan tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan dianggap beriman hingga kalian saling mengasihi, saling mencintai. Oke? Jadi kalau orang mengajarkan saling mencintai, saling mengasihi, nah itu ngajak kepada iman. Ayo cinta Rasul, ayo cinta sahabat, ayo cinta ahlul bait, ayo cinta kaum solihin, ayo cinta kepada seluruh kaum muslimin. Ini mengacu kepada iman. Tapi kalau orang ngajarkan, ayo benci sahabat, ayo benci keturunan Nabi, ayo benci wali-wali, ayo benci kaum solihin,
walan tu'minu hatta tahabbu, kalian gak bakalan dianggap beriman hingga kalian saling mengasihi. Hingga saling mengasihi, kalau tidak beriman. Terus Nabi bilang, ala adullukum ala amalin idza amiltumuhu tahabbtum, maukah kalian saya tunjukkan kepada suatu amalan, kalau kalian lakukan niscaya kalian akan mencintai satu sama lain? Sahabat bilang, bala ya Rasulullah, ajarkan kepada kami. Amalan apa? Kalau kami lakukan kami saling cinta. Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam, kedamaian di antara kalian. Ini ajarannya Rasulullah. Disuruh kita sebarkan salam, bukan sebarkan dengki, bukan sebarkan fitnah, bukan sebarkan kerusuhan, bukan sebarkan kebencian, sebarkan damai antara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Berdirinya majlis Rasulullah, insya Allah betul-betul majlis yang mencerminkan rahmatnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah semakin memakmurkan masjid ini, semakin memakmurkan majlis ini, dan semakin memakmurkan kota ini, dijadikan kota mahabbah, kota cinta, kota pembelaan kepada Nabi Muhammad, kota kasih sayang, dijadikan kota yang menghargai kehormatan yang diatur oleh Allah Ta'ala, yang diatur di dalam agama Islam, kehormatan setiap muslim, setiap umat manusia, dan dijadikan kita orang yang paling manfaat untuk makhluk lainnya, untuk manusia lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada para guru-guru kita, para ulama kita, para asatidzah kita, para imam-imam kita, wabil khusus mereka yang telah punya andil di dalam terwujudnya majlis ini, kemudian juga ta'mir Masjid Al-Munawwar, dan juga daripada panitia majlis Rasulullah yang baru saja dibentuk, dan juga semua yang hadir tengah-tengah kita, para tokoh masyarakat, dan juga para pemimpin, para pejabat pemerintah, semuanya agar Allah Ta'ala berikan berkah, dijadikan kita orang yang mencerminkan akhlaknya Nabi, yang mencerminkan rahmatnya Nabi, yang mencerminkan budi pekertinya Nabi, yang mencerminkan kesabaran dan kedamaian yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hingga kita menjadi cermin Islam, menyebarkan keindahan Islam kepada dunia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, kita tutup majelis ini dengan satu doa. Nabi pernah duduk semacam ini dengan sahabat-sahabat beliau. Lantas Rasulullah bertanya, semua yang hadir di sini muslimin? Dibilang semuanya muslimin ya Rasulullah. Semuanya muslim, mukmin, tidak ada yang munafik, semuanya ya Rasulullah. Lantas Nabi Muhammad mentalginkan kepada semua yang ada di ruangan itu kalimat la ilaha illallah, diikuti oleh sahabat. Terus Nabi talginkan la ilaha illallah, diikuti oleh sahabat sampai 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada mereka, ketahuilah bahwasanya Allah sudah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Dan kalimat ini didengar oleh sahabat dan keluarga Nabi yang ada di masa tersebut, dan mereka memperdengarkan kalimat ini kepada generasi setelahnya terus, sebagaimana kami mendengar dari guru-guru kami, sampai kepada Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sampai kepada Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau mendengar dari gurunya Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, beliau mendengar dari gurunya Imam Hasan bin Salih Al-Bahar, beliau mendengar dari gurunya lagi terus sampai kepada Imam Abdullah bin Al-Haddad, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Imam Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim, Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, sampai Imam Abdurrahman Segaf, sampai kepada Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, sampai kepada Imam Ali Ridha, sampai kepada Al-Imam Ja'far Musa Al-Kadhim, Al-Imam Ja'far Sadiq, Al-Imam Muhammad Ali Al-Uraidi, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ali Zain Al-Abidin, Wal-Imam Al-Husain, Wal-Imam Hasan, Wal-Imam Ali bin Abi Talib, dan juga mendengar dari Siti Fatimah Az-Zahra, dan mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut. Maka sebagaimana yang keluar dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mentalginkan para sahabat-sahabatnya, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرف كرم مجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، أمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم حققنا بحقائقها رقائقها دقائقها برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. اللهم اجعل علمها في قلوبنا، اللهم ثبت قواعدها في قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا على مقتضاها برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية والأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا من عمر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه، أن الله يتغشاهم برحمة يسكنهم الجنة ويختم لنا لكم الحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. ومن نشر الإسلام في هذه الجهة ومن عمر هذه الجهة بالدين والصلاة والدعوة، الله يتغشاهم وينفعنا بهم. وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.